Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Ziva dan juga Pak Toto di Market Review, ada beberapa data yang sudah kami siapkan. Di antaranya adalah mengenai data historis laba dan rugi Garuda Indonesia dari tahun 2016 hingga kuartal 1 tahun 2020. Di 2016, Garuda Indonesia mencatatkan laba sebanyak 1 juta US dollar. Namun kemudian di tahun 2017 dan juga 2018, Garuda Indonesia mengalami rugi sebanyak 100,6 juta US dollar di tahun 2017 dan 65,3 juta US dollar di tahun 2018. Lalu di 2019 Garuda Indonesia mencatatkan laba 20,5 juta US dollar. Lalu Garuda Indonesia kemudian kembali terjerembab di kerugian sebanyak 120,2 juta US dollar di kuartal 1 tahun 2020. Dan berikutnya adalah mengenai konsekuensi dari kerugian lah yang terus kemudian diderita oleh Garuda Indonesia berdampak pada pengurangan dari jumlah karyawan. Secara data historis dari tahun 2015 hingga tahun 2019 sudah terjadi penurunan jumlah karyawan. Yang kemudian paling cukup ekstrim pengurangannya dari tahun 2018 ke 2019, angkanya tahun 2018 banyak 16.336 karyawan berkurang menjadi 15.623 karyawan. Dan bicara mengenai jumlah penumpang domestik dan juga internasional, kita lihat data historisnya dari Januari 2020 hingga bulan September 2020. Januari merupakan bulan di mana Garuda mencatatkan jumlah penumpang domestik dan internasional paling tinggi dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya, sebanyak 1,5 juta orang. Jumlahnya terus menurun dan ke angka yang cukup ekstrim, hanya di sekitar 70 ribuan penumpang di bulan April, 30 ribuan penumpang di bulan Mei. Ini kemudian titik yang paling rendah, namun angkanya perlahan-lahan terus meningkat. Di bulan September tahun 2020, penumpang domestik dan internasional Garuda sebanyak 230 ribuan penumpang. Dan bicara mengenai opsi-opsi penyelamatan Garuda Indonesia, diantaranya adalah yang satu, tetap mendukung Garuda Indonesia dengan pemberian pinjaman dan suntikan modal dari pemerintah, menggunakan hukum perlindungan kebangkrutan untuk merestrukturisasi Garuda Indonesia. Dan opsi ketiga, pemerintah merestrukturisasi Garuda Indonesia dan mendirikan perusahaan maskapai nasional baru. Kemudian opsi keempat adalah pemerintah akan melikuidasi Garuda Indonesia dan sektor swasta akan mengisi kekosongan. Saya kembali ke Pak Ziva. Pak Ziva, sedikit flashback. Since Anda tadi menyatakan jika kemudian suntikan modal untuk Garuda sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional diberikan secara full, yang paling penting adalah bagaimana Garuda Indonesia secara internal melakukan perbaikan yang signifikan lah. Apa yang kemudian Anda sampaikan tadi ini men-trigger saya untuk menanyakan hal ini. Sedikit flashback, apa yang sebetulnya membuat Garuda Indonesia sejak awal gitu ya, kita bicara mengenai titik awal, mengapa Gia masuk ke dalam pusaran kerugian dan juga utang. Lalu bagaimana Anda melihat mekanisme pengawasan secara berkala? Kalau kita lihat secara kilas balik ya, bahwa bahkan sebelum pandemi ini, kita ingat ya akhir tahun 2019 itu rata-rata maskapai Indonesia sudah mengalami kondisi kesulitan. Pada saat itu kita ingat biaya aftur sudah tinggi, kemudian permintaan atau keinginan untuk bepergian dari penumpang di mana juga menurun. Maka karena itu harga tiket menjadi mahal. Jadi kita melihat kondisi pra-pandemi ini. Namun secara internal Garuda, kita harus pahami juga bahwa Garuda ini memiliki cost yang sangat tinggi sekali. Mulai dari biaya leasing pesawat, kemudian juga biaya SDM dan lain-lain, ini yang saya kira perlu dipangkas dan perlu dikaji ulang. Apapun langkah ke depan ya, misalnya katakan masuk ke Chapter 11 ya, kita mengatakan Chapter 11 itu adalah masuk ke segmen kebangkrutan dengan asistensi dari pemerintah, seperti halnya beberapa maskapai luar negeri, untuk kemudian restrukturisasi kembali. Kalau dengan variabel atau komponen cost yang sama, saya kira akan tetap mengalami kebocoran ke depannya. Gitu. Jadi kita ingat terakhir kali Garuda Indonesia mencatatkan keuntungan itu kalau tidak salah tahun 2012. Dan itu pada saat kita masih memiliki berbagai rute ke Eropa dan kita baru recover dari pelarangan penerbangan ke Eropa sejak 2007. Baik. Jadi saya kira secara internal banyak sekali cost komponen yang perlu di-trim gitu Mas Wiki. Yang Anda lihat adalah cost komponen dan juga kondisi penerbangan nasional dan juga secara global yang memang menunjukkan kelesuan. Lalu bagaimana dengan
tata kelola perusahaannya sendiri dan juga bagaimana dengan pengawasan berkala yang mungkin bisa dilakukan oleh Kementerian BUMN yang sejauh ini jika menemukan sedikit miss harusnya sih on the spot langsung dilakukan perbaikan. Namun nampaknya ini kesimpulan yang ada di publik dalam tanda kutip ada pembiaran sehingga kemudian Garuda sekarang kondisinya parah sekali gitu ya. Di dua sisi ini Anda melihat ada yang miss nggak Pak Ziva? Ya, jadi ada yang miss perlu sekali Mas Wiki dari cara pengelolaannya ya. Saya melihat dalam beberapa tahun terakhir kan kita ada mengalami pergantian direksi. Setiap ada pergantian direksi itu tentunya ada beberapa kebijakan baru yang diperkenalkan. Ada beberapa penambahan jabatan maupun departemen baru yang tentunya menambah cost dari sisi SDM secara internal. Namun kemudian dari sisi pengawasan, seperti tadi Pak Toto sampaikan, Garuda ini kan adalah perusahaan TBK yang memiliki kewajiban kepada pemegang saham, bukan hanya pemegang saham utama, namun juga kepada publik. Nah, kita lihat saja dari tahun ke tahun ini ada beberapa catatan dari rapat umum pemegang saham yang tidak semuanya ditandatangani atau diterima oleh pemegang saham. Dan menurut saya ada juga aspek transparansi yang belum dibuka atau didisklose kepada publik. Apalagi sekarang kita melihat catatan atau laporan keuangan dari tahun 2020 hingga kini belum pernah dipublikasikan. Baik. Nah, sehingga perlu ada intervensi atau pengawasan khususnya dari Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan untuk istilahnya membedah dan mengaudit ini apa sih kankernya dari mana. Pengawasan berkalanya udah jalan belum menurut Anda dari Kementerian BUMN? Masih kurang, menurut saya masih kurang berjalan. Baik, saya ke Pak Toto. Pak Toto, jika kemudian dana yang dibutuhkan oleh Garuda Indonesia untuk merestrukturisasi dan juga untuk membuat kinerjanya menjadi baik, katakanlah, lebih besar dari PEN yang kemudian akan dikuncurkan secara full, kita asumsikan begitu. Artinya membutuhkan dana lebih besar dari alokasi di PEN. Kita punya uang nggak? Kalau kita nggak punya uang, harus bela-belain minjem nggak, Pak Toto? Ya, ini memang kondisinya sulit ya. Dalam arti begini, bahwa mungkin 8,5 T pinjaman modal kerjanya, kalau situasi penerbangannya masih lesu seperti sekarang kan mungkin juga tidak akan cukup begitu ya. Tapi kan juga kita harus memikirkan bahwa pemegang saham di Garuda kan bukan cuma pemerintah ya. Ada juga satu strategic investors ya, dengan penguasaan saham lebih dari 20% misalnya ya. Yang juga kan mungkin bisa dimintakan ya sebetulnya apakah dia harus menambah juga setoran modal dan lain-lain lah misalnya. Atau juga alternatif lainnya misalnya kalau memang juga masih belum cukup, apakah kemudian pemerintah bisa nggak memutuskan misalnya untuk juga menarik atau menambah strategic investor yang lain ya untuk bergabung di Garuda. Sehingga kebutuhan modal kerja dan kebutuhan capex yang dibutuhkan Garuda ke depan itu juga bisa terpenuhi lah. Kira-kira seperti itu. Baik, lalu bagaimana dengan opsi lainnya mengenai penggunaan hukum perlindungan kebangkrutan untuk sementara merestrukturisasi Garuda Indonesia? Bagaimana ini dilihat menjadi sebuah opsi yang possibilities-nya masih oke lah jika dibandingkan dengan opsi-opsi yang lain, Pak Toto? Ya, saya kira undang-undang perlindungan kebangkrutan dan misalnya juga yang kaitan dengan undang-undang kepailitan juga ya, itu juga sudah dikerjakan oleh beberapa maskapai yang lain ya. Kalau kita lihat apa yang dikerjakan oleh Thai Airways, Philippine Airlines, kan juga sudah melakukan hal yang sama ya. Bahkan Thai Airways mungkin sejak setahun lalu. Kan tujuannya sebetulnya sederhana ya. Kalau undang-undang ini bisa dijalankan, kan berarti Garuda punya waktu sebetulnya untuk melakukan restructuring-nya tanpa diganggu oleh tanda petik para kreditur yang akan menagih ya kewajiban-kewajiban Garuda kepada mereka. Istilahnya PKPU-nya bisa dijalankan lah. Nah, tinggal masalahnya undang-undang di Indonesia kaitan dengan soal ini apakah memungkinkan nggak Garuda untuk certain time waktu tertentu ke depan kemudian punya keleluasaan lah ya untuk bisa melakukan restrukturisasi dulu sampai kemudian mereka bisa bayarkan kewajiban-kewajibannya kemudian. Oke, cukup doable kah Pak Ziva opsi ini menurut Anda? Ya, kalau kita melihat masuk ke chapter 11 seperti di Thai Airways ya, kemudian juga di Australia dengan pada saat itu Qantas memang belum sampai men-file chapter 11 untuk kebangkrutan, namun pemerintahnya sudah menyuntikkan. Ini menjadi opsi yang saat ini sebetulnya paling doable karena kalau dari opini saya kita saat ini jangan sampai kehilangan flag carrier istilahnya ya, karena bagaimanapun juga sejarah dan juga prestasi Garuda itu kan bukan main ya, Mas Vicky. Dan
Hanya kembali lagi, ketika restrukturisasi ini kemudian modelnya mau seperti apa. Kita lihat dari sisi misalnya armada. Apakah kita mau tetap mengoperasikan varian armada yang begitu banyak? Saat ini ada empat tipe pesawat yang dioperasikan, bahkan 5 ya. Dan ini perlu dikaji kembali. Kemudian rute, apakah mau fokus ke rute domestik atau tetap mempertahankan internasional? Yang saya kira internasional saat ini dengan kondisi global seperti ini, kita bisa bertahan dengan code sharing dengan maskapai-maskapai bermitra, gitu. Jadi apapun yang bisa dilakukan untuk survive dulu saat ini. Baik. Nah, sehingga perlahan dalam waktu mungkin tidak 3, 4 atau 5 tahun kita bisa mulai melihat kondisi mulai recover dan kita bisa mulai pengembangan kembali secara pengembangan armada begitu. Baik, semakin menarik Bapak-Bapak, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini dan